Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Semoga dalam kondisi semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita pada pagi hari ini belajar kembali tentang tema senangnya berakhlak terpuji. Akhlak terpuji itu sangat banyak macam-macamnya, termasuk yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah akhlak baik, yaitu berbaik sangka, dan juga satu lagi bersifat simpati. Tujuan kita mempelajari dua akhlak terpuji ini, yang pertama memiliki sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dua, mencontohkan sikap berbaik sangka kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Hujurat ayat 2. Tiga, memiliki sikap simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Empat, menunjukkan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Itu tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, apa itu berbaik sangka? Dalam bahasa agama disebut namanya husnudzon. Berbaik sangka bisa kita maknai, berbaik sangka adalah sikap berperilaku dan berpikir positif. Berpikir positif maknanya berpikir baik kepada Allah, orang lain, dan juga diri sendiri. Dalam hidup, kita harus selalu memiliki pemikiran yang positif supaya kita rasakan kenyamanan hidup. Kalau sakwa sangka, curiga terus bawaannya, kita tidak akan pernah merasakan ketenangan. Jadi kepada Allah, kalau Allah berikan ujian, berbaik sangka. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita yang dilakukan orang lain, berbaik sangkalah lebih awal. Mungkin bisa jadi dia nggak sengaja melakukan itu. Begitu juga dengan diri kita sendiri, jangan terlalu menyalahkan diri. Berprasangka tidak baik terhadap diri, merasa diri kita lemah, penuh kekurangan, tak ada apa-apanya. Rasa buruk sangka ini semua akan menghantarkan manusia kepada penderitaan hidup yang berkepanjangan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, tentang berburuk sangka ini juga ada Allah sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Para anak-anak bapak semuanya, dalam ayat itu yang perlu kita garis bawahi, janganlah berburuk sangka. Karena sebagian dari buruk sangka justru akan menimbulkan dosa dan juga kesalahan. Contoh daripada berbaik sangka itu, hendaklah kita berbaik sangka kepada orang lain. Misalkan ada orang lain yang merasakan kesulitan ekonomi, dia membutuhkan uang, dia coba untuk meminjam uang kepada kita. Selama bisa kita bantu, silakan kita bantu. Kalau ada kelapangan rezeki kita, silakan kita lapangkan kesulitan orang lain. Jangan justru kita curiga, kalau saya pinjamkan nanti, jangan-jangan dia tak balikkan. Kalau aku berikan nanti, enak kali dia. Semudah itu dia dapat duit. Jadi jangan terus-terusan kita mencurigai kawan atau orang lain. Berikanlah pinjaman sesuai keikhlasan. Kalau perlu kita bantu, kita berikan sedekah untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain. Baru yang kedua, menerima peraturan orang tua. Sering terkadang di antara anak-anak bapak ini, di saat orang tua banyak aturan, justru dia curiga. Orang tuaku terlalu ketat. Saya tidak bisa leluasa untuk bermain. Saya tidak bisa keluar malam. Karena orang tua sering terkadang buat peraturan, jangan terlalu larut malam. Padahal sebetulnya orang tua buat peraturan itu untuk kebaikan kita juga. Walaupun kita merasa terkekang dengan aturan itu. Karena kalau kita cerita malam hari itu justru banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal. Tindakan-tindakan yang tidak baik. Banyak orang lakukan pada malam hari. Semisal pencurian, perampokan, pembunuhan, mabuk-mabukan, melakukan perbuatan zina, justru sering orang melakukan di malam hari. Jadi orang tua nggak ingin hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh anaknya. Mungkin bisa jadi anak itu kalau keluyuran malam, tiba-tiba ada orang berantem, pas anak itu lewat, akan terkena atau menjadi korban daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang tua, selalu membuat peraturan, bukan dalam artian tidak senang dengan anak. Justru karena rasa kasih sayangnya lah, dia membuat suatu peraturan. Anak-anak bapak semuanya yang baik dan juga bijaksana. Selanjutnya termasuk memahami persahabatan. Kita harus saling memahami, harus saling bantu-membantu, jangan mencurigai, justru berbaik sangka. Kita menganggap kawan kita itu menyayangi kita, bukan karena ada yang diharapkan, tapi karena dia mencintai kita karena Allah. Dan terus, jikalau kita mendapatkan ujian berupa penyakit misalkan, kita tetap berbaik sangkalah kepada Allah. Dengan adanya penyakit, mungkin lebih sering kita menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada saat sakit menyadari kelemahan kita. Karena untuk sembuh dari sakit, tidak bisa hanya sebatas ingin sembuh saja. Untuk sembuh dari penyakit, perlu kita berobat dan berusaha. Dalam berusaha pun, tidak ada jaminan kita berhasil. Orang yang berobat
tidak bisa dipastikan dia pasti sembuh. Karena yang menyembuhkan hanya Allah. Di samping kita berobat, berusaha, mulailah muncul dalam hati kita. Kita sandarkan usaha kita mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para anak-anak Bapak semuanya, yang Bapak sayangi, baru sifat terpuji yang kedua adalah simpati. Simpati itu bisa dimaknai rasa kasih, rasa setuju, dan juga rasa suka. Rasa kasih sayang itu justru harus kita munculkan dalam kehidupan kita. Sayang terhadap anak, sayang terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap sahabat, terhadap seluruh umat manusia harus dimiliki orang-orang yang beriman. Karena kehadiran Rasulullah SAW juga diutus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, kasih sayang bagi sebagian untuk seluruh alam. Dan ada juga memaknai simpati, maksudnya perasaan kebersamaan secara sosial, sehingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya. Dalam bersahabat, ada saatnya terkadang sahabat kita ditimpa oleh kemalangan atau musibah. Di saat dia bersedih, tunjukkanlah muka kesedihan sebagai bentuk kita turut merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Dan jikalau dia mendapatkan nikmat atau prestasi, kita tunjukkan wajah gembira. Kita seakan-akan ikut juga merasakan nikmat yang ia peroleh. Di situ nanti akan muncullah rasa kasih sayang. Dia merasa dirinya dipedulikan. Dia merasa dirinya diperhatikan dan sebagainya. Baru contoh simpati ini termasuklah kita dalam hidup harus, kalau ada kawan yang mengalami kesulitan, bantulah ia meringankan beban hidup yang ia rasakan. Jikalau ada sahabat kita ditimpa kemalangan, semisal ada salah satu di antara keluarganya yang meninggal dunia, kita ikut berbelasungkawa atas musibah yang ia terima. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, hikmah dari simpati itu, kalau kita peduli dengan orang lain, rasa suka dengan orang lain, kita tunjukkan dengan niat atau iktikad baik kita, dan jika tunjukkan dengan perbuatan kita, pasti kita akan disukai oleh orang-orang di sekitar kita, khususnya yang merasakan rasa kasih sayang itu. Baru terus akan menjauhkanmu dari sikap egois. Manusia itu cenderung egois, mementingkan diri sendiri. Tapi dia coba mengalahkan keegoisan itu. Dia taburkan rasa kasih sayang, peduli dengan sesama. Dan dengan saling menyayangi itu tadi, kita tumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang kita kepada orang lain. Dengan sendirinya orang lain pun akan membalas rasa kasih sayang pula. Anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi, perlu juga kita ingat ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah kalau kita amalkan. Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami seorang Muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. Jadi kalau kita bantu orang lain, pasti Allah bantu kita. Kalau kita mencukupi kebutuhan saudara kita, pasti Allah akan mencukupi kehidupan kita. Kalau kita coba melepas kesusahan orang lain, niscaya Allah akan melepaskan kesusahan kita. Bisa jadi di dunia, yang pastinya nanti di akhirat, Allah akan bantu kita di saat-saat genting dan sulit nanti pada hari kiamat. Kita sangat membutuhkan pertolongan. Pada saat-saat itu, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Karena kita pernah menolong dan membantu
di antara hamba-hambanya. Demikianlah anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.